Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Aprilia Duyanti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang lindung nilai pasar uang. Apa saja yang akan dibahas dan bagaimana ilustrasinya, langsung saja kita ke videonya. Lindung nilai pasar uang adalah salah satu teknik lindung nilai yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk melindungi nilai atas risiko valuta asing menggunakan instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang memiliki ciri-ciri instrumennya itu liquid dan jangka waktunya pendek seperti treasury bills, akseptasi bank, dan surat berharga yang diperdagangkan. Nah, lindung nilai pasar uang sendiri merupakan salah satu teknik lindung nilai atau hedging yang termasuk ke dalam lindung nilai jangka pendek. Seperti lindung nilai pasar forward, opsi, dan swap, lindung nilai pasar uang ini juga melibatkan atau memerlukan kontrak dan sumber dana untuk memenuhi kontrak tersebut. Dalam kasus ini, kontrak yang dimaksud adalah perjanjian pinjaman, di mana perusahaan yang melakukan hedging atau lindung nilai pasar uang ini meminjam dalam satu mata uang tertentu, kemudian dikonversikan atau ditukar menjadi mata uangnya lain sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sedangkan sumber dana adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk melunasi pinjaman tersebut yang berasal dari aktivitas bisnis perusahaan yang dilindungi oleh lindung nilai pasar uang atau covered by money market hedge. Alternatif lain yang bisa ditempuh oleh perusahaan adalah meminjam pada kurs spot valuta asing pada saat jatuh tempo pinjaman atau jatuh tempo utang yang telah digunakan itu tadi, atau bisa disebut dengan uncovered atau open money market hedge. Sedangkan menurut Madura, lindung nilai pasar uang ini melibatkan mengambil posisi di pasar uang untuk menutup posisi utang atau piutang di masa yang akan datang. Untuk lindung nilai pasar uang atas utang, perusahaan yang memiliki kelebihan kas atau memiliki cukup banyak kas, perusahaan dapat mendepositokan kasnya ini dalam bentuk mata uang yang akan diperlukannya di masa depan. Namun perusahaan cenderung melakukan hedging atau lindung nilai atas utangnya ini tanpa menggunakan saldo kasnya. Jadi perusahaan meminjam dalam bentuk mata uang domestik, kemudian dikonversikan menjadi falas dan didepositokan. Sedangkan untuk lindung nilai atas piutang, perusahaan ini dapat meminjam dalam bentuk mata uang domestik, kemudian didepositokan dalam bentuk falas. Jadi ketika perusahaan ini mendapatkan piutangnya atau piutangnya ini telah dibayar, perusahaan bisa menggunakan piutang tersebut untuk melunasi pinjaman beserta bunganya. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah lindung nilai pasar uang atas utang atau piutang, berikut ilustrasinya. Pertama, lindung nilai pasar uang atas piutang. Lindung nilai pasar uang atas piutang. Jadi, jika suatu perusahaan ini mengharapkan pembayaran piutang atau mengharapkan piutang atas mata uang asing setelah jangka waktu atau jatuh tempo tertentu, dan risiko atas mata uang ini ingin dilindungi nilai melalui pasar uang, perusahaan dapat melakukan langkah-langkah atau menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meminjam dalam bentuk valuta asing dalam jumlah yang setara dengan nilai sekarang piutang. Mengapa menggunakan nilai sekarang? Karena nantinya piutang yang akan diterima perusahaan ini akan digunakan untuk melunasi pinjaman beserta bunganya, jadi jumlahnya harus sama. Langkah yang kedua yaitu mengkonversi mata uang tersebut ke dalam mata uang domestik dengan kurs spot yang berlaku. Yang ketiga adalah menempatkan dana tersebut dalam sekuritas di pasar uang, misalnya deposito dengan suku bunga yang berlaku. Yang ketiga, yang keempat, bila perusahaan ini telah menerima piutang atau kreditur ini telah membayar utangnya, piutang ini digunakan untuk membayar pinjaman beserta bunganya. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi di mana sebuah perusahaan Kanada, perusahaannya kecil yang telah mengekspor barang ke pelanggannya di Amerika dan mengharapkan untuk menerima 50.000 US dollar atas ekspor yang dilakukan dalam waktu 1 tahun. Jadi perusahaan ini telah menjual barangnya itu kepada pelanggannya di Amerika dengan sistem kredit dalam waktu 1 tahun dengan nilai 50.000 US dollar. Kemudian CEO Kanada ini melihat nilai tukar saat ini, kurs spotnya itu 1 US dollar sama dengan 1,10 Canadian dollar, dan ingin menguncinya karena berpikir bahwa dolar Kanada mungkin akan diapresiasi selama 1 tahun ke depan. Yang dikhawatirkan akan menghasilkan lebih sedikit dolar Kanada untuk hasil ekspor US dollar AS saat diterima dalam waktu 1 tahun. Jadi khawatir pendapatannya itu berkurang dari nilai yang seharusnya diharapkan. Kemudian perusahaan Kanada dapat meminjam dolar dengan bunga 1,75% per tahun dan dapat menerima 22,5% per tahun untuk deposito. Bagaimana langkah-langkah untuk hedging nilai pasar uangnya?
Untuk langkah yang pertama, perusahaan Kanada ini dapat meminjam nilai sekarang dari piutang yang akan diterimanya, yaitu sebesar 50 US dollar. Caranya adalah 50 US dollar ini dibagi 1 plus 0,0175, di mana bunga pinjamannya tadi itu sebesar 1,75 per tahun, sehingga menghasilkan 49.140 US dollar. Nantinya pinjaman tersebut dalam 1 tahun termasuk bunganya menghasilkan 50.000 US dollar. Kemudian yang kedua, 49.140 US dollar ini dikonversi menjadi Canadian dollar dengan menggunakan kurs spot 1,10 menghasilkan 54,05 dolar Kanada. Yang langkah ketiga, menempatkan uang tersebut pada deposito sebesar 2,5%. Jadi bunga depositonya itu 2,5%, sehingga setelah 1 tahun 54.054,05 US Canadian dollar tadi menghasilkan 55.405,41. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah keempat, ketika pembayaran ekspor itu diterima, jadi piutangnya telah diterima sebesar 50.000 US dollar, digunakan untuk membayar utang di langkah yang pertama ditambah. Di sini dolar secara efektif terkunci dalam tingkat forward 1 US dollar itu sama dengan 1,08 dolar Kanada. Dari mana? Dari 55.405,41 Canadian dollar dibagi dengan 50.000 US dollar menghasilkan 1 US dollar itu sama dengan 1,08 Canadian dollar. Selanjutnya yaitu lindung nilai pasar uang atas utang. Jadi jika perusahaan ini ingin melakukan pembayaran atas mata uang asing setelah jangka waktu tertentu, maka langkah-langkah berikut ini yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk lindung nilai atas risiko mata uang melalui pasar uang. Yang pertama, perusahaan melakukan pinjaman dengan menggunakan mata uang domestik dan jumlahnya harus setara dengan nilai sekarang jumlah pembayaran. Yang kedua, mengkonversi mata uang domestik tersebut menjadi mata uang asing menggunakan kurs spot. Yang ketiga, menempatkan jumlah mata uang asing yang telah diterima itu dalam bentuk deposito. Yang keempat, bila setoran atau utang valuta asing itu telah jatuh tempo, maka harus dilakukan pembayaran. Untuk contoh atau ilustrasi dari lindung nilai pasar uang sendiri atas utang, di sini terdapat perusahaan US memiliki kewajiban utang sebesar 10.000 euro dengan jangka waktu 6 bulan. Kemudian tingkat spot euro atau kurs spotnya itu saat ini adalah 1,35. Namun dikhawatirkan akan naik sampai 1,40 US dollar atau bahkan lebih tinggi dalam 6 bulan yang akan menaikkan biaya utang tersebut. Terdapat kesalahan sebesar 500 US dollar atau 4%. Jadi nantinya utang yang akan dibayarkan ini menjadi lebih besar ketika 6 bulan. Perusahaan meminjam dolar AS mata uang domestiknya dalam 6 bulan pada tingkat bunga 1,75% per tahun dan menerima bunga sebesar 1% per tahun pada deposito euro. Langkah pertama dari lindung nilai pasar uang atas utang adalah pinjamkan dolar AS setara nilai sekarang dari pinjaman, yaitu 10.000 euro dibagi dengan 1 plus 0,01 dibagi 2. Dibagi 2 di sini karena periode pinjamannya itu 6 bulan. Kemudian pinjaman 6 bulan itu tadi menghasilkan 9.950,25 euro. Langkah yang kedua, mengkonversi euro 9.950,25 ini dengan kurs spot 1,35 sehingga menghasilkan 13.432,84 US dollar. Kemudian langkah yang ketiga, menempatkan deposito euronya itu tadi sebesar 9.950,25 dengan bunga 1% selama 6 bulan. Hal ini akan menghasilkan 10.000 euro pada saat deposito tersebut jatuh tempo, digunakan untuk melunasi pinjamannya. Jadi kapan lindung nilai pasar uang ini digunakan? Lindung nilai pasar uang ini dapat digunakan secara efektif untuk mata uang yang tidak tersedia di kontrak forward atau seperti mata uang eksotis, yaitu mata uang yang tidak diperdagangkan secara luas. Yang kedua, teknik lindung nilai pasar uang ini cocok digunakan untuk bisnis-bisnis kecil di mana tidak terdapat akses untuk masuk ke dalam pasar valuta asing. Yang ketiga, untuk jumlah yang lebih kecil di mana seseorang atau perusahaan ini memerlukan lindung nilai tapi tidak ingin menggunakan kontra opsi, future maupun forward.
Jadi lindung nilai pasar uang ini menjadi salah satu alternatif yang efektif digunakan untuk mengurangi risiko atas mata uang ketika alat lindung lainnya itu tidak bisa digunakan. Nah, lindung nilai sendiri ini mengambil posisi di pasar uang, jadi menggunakan instrumen-instrumen pasar uang untuk mengunci posisi utang atau piutang di masa yang akan datang. Jadi untuk biayanya sendiri tergantung pada tingkat suku bunga yang digunakan. Kemudian lindung nilai ini relatif mudah digunakan karena salah satu syaratnya adalah mempunyai rekening bank dalam beberapa jenis mata uang. Nah, lindung nilai pasar uang ini bisa digunakan sesekali saja untuk transaksi yang bersifat satu kali. Sekian yang dapat saya sampaikan, andai kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.